Halo, selamat malam Sobat Teknik. Semoga semua senantiasa sehat ya dan selalu diberkahi dan banyak rezeki. Oke, ini kali ini kita akan membahas thermovalve yang berhubungan dengan otomatis cuk. Dan ini dia ada thermovalve B, E, D sama A. Nah, kali ini yang B di 15, yang D disambungkan di unloader itu membuka di 50 derajat. Baik D maupun B ini sama-sama oke atau tidak, kita akan cek fungsinya. Nah, kalau di Indonesia mungkin yang 15 derajat atau B ini tidak berguna karena cuknya itu sudah berada di posisi suhu ruang 26 ya. Di Indonesia nggak ada cuaca dingin, begitu kurang lebihnya. Makanya unloadernya ini, baik cuk opener maupun unloader ini disambungkan ke klep cuk, itu dikontrol membukanya oleh thermovalve B ini. Tapi mungkin di Indonesia pakainya yang D karena jelas suhunya di atas 15 derajat. Baik, begini cara kerjanya versi J-Teknik ya sobat. Ini 15 derajat untuk suhu cuaca dingin. Bisa bekerja menggunakan thermovalve B atau thermovalve E, itu sama saja tapi nggak ada. Jadi ini pakai D yang mungkin kita akan cek. Keduanya fungsinya mirip untuk membuka cuk opener atau unloader pada suhu mesin tertentu, seperti itu. Yang B ini D bisa ditukar posisi, dan ini kita nggak ada, dan ini juga kita nggak ada, mungkin unit tertentu ekspor lainnya. Kurang lebih begitu sobat. Langsung kita cekidot saja. Nah, ini kita lihat suhunya sendiri itu kalau diangetin sebentar aja sudah 50 sobat. Jadi saya rasa penggunaan thermovalve yang 15 derajat itu kurang berguna. Selain disambung itu nggak ada kebocoran kemarin ya, video saya sebelumnya ini normal saja sudah 31, jadi jelas kalau pakai yang 15 derajat itu tidak berfungsi. Itu untuk daerah dingin tentunya ya, yang suhunya bisa mencapai minus. Nah, ini standarnya aja sudah ada 2 jalur. Yang kiri dia bisa ditiup, nah ditiup dari belakang ya, daerah belakang. Nah, tapi yang satunya dia tidak bisa lewat dari jalur kanan, berat sekali, artinya nggak mungkin bisa tembus dari samping ke samping. Itu langkah pertama pengecekan atau cara kerjanya. Jadi selain disambung tidak bocor dan kuat, teman-teman harus mengecek juga fungsinya, karena kalau tidak bekerja sama saja, percuma dipakai, disambung pun juga nggak ada gunanya. Baik, ini langsung kita tes dengan pemanasan atau dengan air panas. Nah, ini kita lihat suhunya sudah 52. Nanti kita buktikan ya, kita cek jalurnya seperti apa, cara kerjanya, apakah ini thermovalve kategori yang mana. Nah, kalau menurut manual tadi 56 itu dia sudah berpindah jalur ya, atau dia sudah ganti posisi. Nah, ini 60-an. Nah, bagi sobat yang sebelumnya belum menyimak cara menyambung, biasanya patah problemnya ini, silahkan simak video saya di yang lain, judulnya thermovalve seperti itu reparasi yang
biasanya patah ya sobat. Kalau pipa-pipanya itu udah tua, nah jadi patah. Nah ini masih berat nih, saya tiup dari jalur kanannya masih agak berat sobat. Jadi suhu 60 saja, dia itu hanya membuka sedikit dari jalur kanan ke kiri atau dari samping itu ya, dua selang pendek ini itu baru membuka sedikit di suhu 60 derajat. Padahal kemarin kita cek bareng kalau kipas itu baru muter di ya sekitar 82 derajat suhu coolant-nya. Artinya itu suhu mesin dianggapnya sudah ideal untuk bekerja, sudah optimal. Nah ini sudah hampir mendekati suhu optimal. Nanti dilihat ya, saya tiup dari sebelah situ. Tadi benar-benar buntu ketika dia dingin. Nah ini los, dia ringan banget. Artinya jalurnya sudah terbuka sobat, dari sebelah kanan ke kiri. Nah ini tinggal sobat bisa atur atau ngikutin standarnya. Kalau ini jalur kanan ke kiri ini dari filter udara, yang semula filter udara, dia pindah ke jalurnya choke opener. Jadi choke openernya bisa ketarik ke vakuuman mesin, seperti itu kurang lebihnya, sama unloadernya bisa turun. Nah ini sudah panas banget ya, suhu tinggi atau suhu kerja mesin yang benar-benar panas ya gitu, los banget dia, bisa mengalirkan udara dengan lancar. Oke, ini artinya termovalve-nya masih bisa bekerja sobat. Nah dari manual book tadi bisa kita lihat termovalve saya ini termasuk termovalve D atau yang bekerja di suhu lebih dari 50 derajat, seperti itu kurang lebihnya. Jadi yang sebelumnya saya tulis termovalve biru atau disebut B itu ternyata aktualnya seperti ini. Di Indonesia dipakainya yang D. Nah ini sudah suhu benar-benar panas, air mendidih, ya pasti dia akan membuka dengan lancar. Nah sobat, jika belum punya termometer yang canggih seperti ini, bisa order di link komentar di bawah ya, bisa beli di toko J-Teknik dengan harga yang terjangkau, dengan fungsi yang sudah kita cek seperti ini tentunya. Oke sobat, setelah kita tes tadi, kita tahu bahwa termovalve D ini sebenarnya membuka unloader secara full atau menurunkan RPM dari 1500 setelah mesin panas ke normal RPM 1000. Dan termovalve B dan yang sebelah kiri itu tidak ada pada percobaan saya ini, jadi tidak saya bahas. Itu untuk menurunkan setengah RPM, misalkan ke 1200 gitu, atau tengahnya lah. Jadi setelah maksimal dia baru diturunkan oleh termovalve D, seperti itu. Nah untuk Indonesia sendiri, misalkan termovalve A atau B tadi di los, dia hanya open seperti biasa, jalurnya langsung ke vakum mesin. Nah kalau yang D itu aktif, baru dia setelah warming up atau pemanasan, dia baru ke vakuuman manifold, lari ke unloader fast idle cam-nya itu, narik, jadi langsung drop mesinnya. Seperti itu sobat. Jadi sobat bisa membayangkan sendirilah ya, itu hanya pindah jalur, gampang banget. Tinggal melihat ke diagramnya, jangan bingung, tinggal posisikan saja. Ada tapinya, tapi nah tapinya ini masalahnya masalahnya itu diagram yang di buku itu tidak 100%
sama dengan bentuk aslinya. Nah ini sobat hati-hati, kalau yang semula tadi jalur kanan buntu ke vakum manifold ya memang harus buntu. Kalau ngobos salah jalur ya jadinya mesin seperti gelagepen ya, bahasanya kurang bensin mungkin. Gelagepen itu ngempos, susah pokoknya gelagepen. Nah yang di area lubang ini yang free itu lari ke unloader bagian depan, jangan keliru, sama di cup opener gitu. Nah satunya ini yang buntu ke vakum manifold gitu ya. Jadi yang buntu harus ke manifold karena nanti bagian buntu itu ketika sudah panas akan pindah ke bagian cup opener atau menarik membrannya opener sama menurunkan idle cam. Itu kalau dipakai yang di 15 derajat, intinya pindah jalur saja sobat. Nah, karena yang satu ke manifold harus buntu tadi, yang satunya ke cup opener dan unloader. Oke ya, mantap gitu doang. Nah, kalau yang pakai di thermovalve D yang kanan sama, ini untuk menurunkan full, yang kanan ke manifold, satunya ke bagian belakang unloader. Udah gitu aja sobat. Jadi satunya tinggal lari ke air filter yang belakang. Thank you, salam teknik, semoga bermanfaat.